semester 4 dari program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini NPM saya 23 106 311 52 12. Tujuan buat video ini untuk menyelesaikan mata kuliah UTS final proyek literasi digital yang diampu khususnya oleh Bapak Agung Susilo Yuda Irawan MKOM. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi kejahatan cyberbullying. Nah, ini materinya saya buat sendiri. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi tersebut. Nah, materi yang saya sampaikan yaitu kejahatan cyberbullying. Apa itu pengertian cyberbullying? Nah, cyberbullying itu suatu kekerasan atau tindakan yang dilakukan oleh segelintir orang atau terhadap pembulian di media sosial. Cyberbullying ini sering terjadi di media sosial, sering marak terjadi seperti di Instagram, WhatsApp, ataupun Facebook. Cyberbullying ini sudah marak terjadi seiring perkembangan zaman. Selain itu, cyberbullying juga kerap menjadi momok mengerikan di sosial media. Karena kenapa? Karena cyberbullying itu pelakunya bukan main-main. Cyberbullying itu memiliki tindakan kekerasan kriminal yang bisa berdampak kepada akun kita. Akun kita bisa diretas, bahkan lebih parahnya lagi bisa diblokir. Oleh karena itu, cyberbullying itu sebagai tindak kekerasan terhadap di sosial media. Selanjutnya yang saya berikan yaitu contoh cyberbullying. Yang pertama yaitu meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya dengan akun palsu, atau masuk melalui akun seseorang dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama mereka. Jadi itu maksudnya akun orang lain itu dia membuat akun untuk meretas seseorang, dimulai dari WhatsApp, Instagram, Facebook. Si peretas ini akan mengambil ahli akun tersebut untuk membuat hal yang tidak senonoh dan tidak untuk ditiru. Yang kedua, trolling, pengiriman pesan yang mengancam atau menjengkelkan di jaringan sosial, ruang atau obrolan game online. Jadi itu cyberbullying itu sering terjadi, pengiriman pesan yang mengancam, seperti contohnya mengirim pesan yang tidak seperti umumnya. Misalkan mengirim pesan atau video kayak video porno seperti itu. Jadi yang selanjutnya yaitu mengucilkan anak-anak dari game online, aktivitas atau grup pertemanan. Yang selanjutnya menyiapkan atau membuat situs atau grup chat, room chat yang berisi kebencian tentang seseorang atau dengan tujuan yang menebar kebencian terhadap seseorang. Yang selanjutnya yang kelima, menghasut anak-anak atau remaja untuk mempermalukan seseorang. Jadi di sini cyberbullying itu sebagai menghasut anak-anak agar anak-anak tersebut bisa mempermalukan seseorang
seperti kalayaknya anak-anak tersebut mengirim aib foto atau video orang yang sedang tidur, dan orang tersebut tidak terima kepada anak-anak tersebut. Akibat anak-anak tersebut yaitu membuat video atau foto orang yang sedang tidur tersebut, dibuatkannya stiker, atau biasanya tuh kalau di WhatsApp itu suka dijadikan bahan stiker. Selanjutnya yaitu memberikan suara atau menantang seseorang dalam jarak mendekat atau melecehkan. Nah, di sini kasus-kasus cyberbullying udah banyak ya, terutama di kalangan artis. Yang pertama yaitu ada Prilly Latuconsina. Contoh kasus pertama diambil dari Indonesia adalah dari kalangan tokoh-tokoh artis ternama, yaitu Prilly Latuconsina. Pada tahun 2015, cyberbullying yang menimpa selebriti Prilly Latuconsina mendapatkan penghinaan atau penyebaran kabar buruk dengan adanya foto-foto yang tidak sopan. Prilly Latuconsina yang telah diedit atau oknum yang telah tidak bertanggung jawab. Jadi itu cyberbullying juga bisa mengacu kepada penyebaran video ya, penyebaran video yang tidak senonoh, penyebaran pesan yang tidak semestinya, ataupun biasanya yang sering terjadi mereka yang membuli lebih utama mengirimkan video atau foto tidak senonoh di Facebook ataupun sosial media lainnya. Oleh karena itu, di sosial media kita harus berhati-hati agar tidak menjadi korban cyberbullying. Selanjutnya kasus kedua yaitu Bertrand Peto. Pada tahun 2020, Bertrand Peto, putra Ruben Onsu juga tidak lepas dari bulian netizen yang ternyata dilakukan oleh anak perempuan dengan mengubah foto Bertrand menjadi hewan, dan Bertrand melaporkan pembencian karena melakukan komentar berbau sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, yang membuat Ruben Onsu memberikan laporan pada pihak kepolisian dengan pasal 27 ayat 3, pasal 4 dan Undang-Undang 11 nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi itu bullying pada Bertrand Peto ini mengacu pada mengubah foto-foto tersebut menjadi aib, sehingga membuat Bertrand Peto kesal dan geram. Selain itu, bullying atau cyberbullying ini mengacu kepada tindakan tidak patut dicontoh, karena ya merubah foto seseorang menjadi hewan itu ada tindak pidananya, bahkan itu sudah melanggar aturan hukum. Oleh karena itu, cyberbullying ini mengacu kepada yang mengubah foto orang tersebut menjadi foto hewan, sehingga foto tersebut bisa diedit dan dikirim ke sosial media. Bahkan lebih parahnya lagi, ada foto atau video yang bisa diedit, namun jika editannya itu bisa berhal yang negatif. Kalau berhal positif gak apa-apa, tapi hal ini kebanyakan rata-rata negatif. Oleh karena itu,
tidak tidak patut ditiru untuk mengubah foto orang menjadi hewan ataupun mengubah foto orang menjadi seperti hal lainnya. Itu juga merupakan tindak cyberbullying yang tidak patut dicontoh, karena itu sangat merugikan orang lain. Merugikan orang lain kenapa? Karena orang lain tersebut merasa tercemar nama baiknya. Oleh karena itu, cyberbullying ini mengandung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, salah satu korban bunuh diri yang sudah terjadi di dunia K-pop adalah kasus bunuh diri dari Choi Jin Lee dan penyanyi Choi Jin Lee dikenal dengan Sulli. Kabar soal meninggalnya Sulli akibat depresi yang menghantuinya juga diperkuat oleh tanggapan penggemar di dunia sosial. Kondisi Sulli sebagai artis di Korea Selatan selalu dituntut tampil sempurna walau kondisi jiwa mengalami gangguan mental. Sedangkan di Korea Selatan membicarakan kesehatan mental merupakan hal yang masih tabu. Nah, itu saja kasus-kasus cyberbullying. Yang selanjutnya yaitu pengaruh cyberbullying. Baik pengaruh dan dampak bagi seseorang yang terkena cyberbullying, baik secara mental, emosional, bahkan fisik. Secara mental, nah secara mental ini korban merasa kesal, emosi, ataupun melaporkan kejadian cyberbullying itu ke ranah hukum karena menyebabkan korban itu merugi hingga bahkan korban menjadi lebih malu lagi. Bahkan sedangkan yang membuli tersebut senonoh, tidak pantas kepada orang yang terkena cyberbullying. Terus itu yang kedua, secara fisik. Banyak pengaruh dan dampak secara fisik, muka akan terlihat lebih lelah, terutama di bagian mata, karena korban akan jarang istirahat atau bahkan istirahat. Tidur secara terus-menerus, korban juga akan merasa gejala sakit kepala seperti penat dan merasa kepala penuh dengan pikiran, juga tak jarang merasakan sakit perut. Selanjutnya yaitu dampak cyberbullying. Adapun dampak korban dan pelaku cyberbullying yang diperhatikan yaitu dampak bagi korban, dampak psikologis, mudah depresi. Orang tersebut itu mudah depresi karena bullying tersebut itu membuat mental seseorang yang down, karena cyberbullying ini mengacu kepada sosial media. Jadi si yang korban ini akan merasa depresi karena tindakan ini mengacu kepada mental, psikis, dan terutama batin. Terus marah, timbul perasaan gelisah, cemas, menyakiti diri sendiri, dan percobaan bunuh diri. Nah, dampak sosialnya yaitu menarik diri, kehilangan kepercayaan diri, lebih agresif kepada teman dan keluarga. Dampak pada kehidupan sekolah. Nah, cyberbullying ini yang saya tahu dampaknya di sekolah yaitu penurunan prestasi akademik. Oleh karena itu, penurunan prestasi akademik ini menjadi dampak pada kehidupan sekolah. Karena kenapa? Karena dengan cyberbullying ini mereka tidak fokus kepada akademik di sekolah. Dia itu yang terkena cyberbullying akan menjadi malas untuk belajar, malas untuk beraktivitas,
malas untuk mengerjakan PR. Oleh karena itu, penurunan prestasi akademik itu sangat berpengaruh sekali. Terus selanjutnya yaitu rendahnya tingkat kehadiran, perilaku bermasalah di sekolah. Terus dampak bagi pelaku, cenderung bersifat agresif, berwatak keras, mudah marah, impulsif, lebih ingin mendominasi orang lain, kurang berempati, dan dapat dijauhi oleh orang lain. Itu saja mungkin dampak cyberbullying. Yaitu selanjutnya tips agar terhindar dari cyberbullying. Nah, yang terutama yang satu, setting sosial media akun dengan privat akun. Upayakan semua follower kamu orang-orang yang kamu kenal, baik teman ataupun maupun keluarga. Jadi itu kita harus saling memfollow yang dikenal-kenal saja, seperti teman, keluarga atau kerabat. Jika hal-hal itu selain itu jangan ya, karena siapa tahu kalian memfollow orang atau yang tidak dikenal, pasti maraknya sering terjadi cyberbullying. Ataupun cyberbullying ini mengincar orang-orang tidak terkenal dari followers kita. Oleh karena itu jangan memfollow siapapun di Instagram, sosial media, atau di Facebook. Batasilah followers kamu. Jadi followers itu setidaknya sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, karena akan berdampak jika kalian memfollow banyak orang yang tidak dikenal. Itu mudah banget di cyberbullying. Contohnya biasanya sering malah cyberbullying itu ketika si pembuli memfollow akun kita nih, terus kita follow balik gitu, follow back bahasanya. Nah, kita follow back dan orang tersebut mengirim video atau pesan tidak senonoh. Itu juga merupakan hal yang tidak baik. Misalkan orang tersebut mengirim video orang yang melakukan tindak kekerasan atau ya seperti itu. Jadi dengan kita memfollow akun orang dengan terbatas, jadi orang tersebut tidak memfollow kita dan tidak mengirim pesan ataupun video seperti itu. Yang kedua, ingat apapun yang kamu posting dapat dibagikan. Hindari memposting hal-hal yang sifat pribadi seperti alamat rumah, debit card, dan usaha untuk tidak oversharing di sosial media. Jadi kita sebagai manusia itu perlu ya membatasi memposting video atau foto di sosial media kita. Karena kalau kita memposting foto atau video kayak rumah atau video yang sering terjadi itu biasanya video bersama teman di suatu hiburan gitu. Karena kenapa? Karena rumah yang kalian tinggali itu ya akan diincar oleh si pelaku dengan cara biasanya pelaku tersebut mengejek rumah kalian atau mengupload rumah tersebut ke sosial media untuk seperti yang diketahui banyak yang memposting hal-hal pribadi seperti rumah. Itu tidak boleh ya, karena privasi kita harus ditutup dan tidak boleh dikirim gitu. Yang ketiga, bersihkan kontak pertemanan kamu di sosial media.
Bersihkan kontak kamu secara teratur, terutama siapapun yang menyebarkan konten negatif atau tidak membuat kamu merasa nyaman dengan diri sendiri. Jadi pilih-pilih kontak ya untuk di WhatsApp. Jangan simpan kontak yang tidak dikenal, karena itu sering marak terjadi ketika kita menyimpan kontak yang tidak dikenal, maka itu akan rawan sering terjadi kasus bullying. Terutama cyberbullying itu mengacu kepada kontak ya. Kontak tersebut akan ditandain oleh orang lain itu agar bisa melakukan tindakan cyberbullying kepada kalian, kepada kita sendiri gitu. Terus yaitu blokir siapa saja yang mengganggu kamu. Semua situs media sosial memungkinkan kamu memblokir orang yang tidak kamu inginkan mengakses akun kamu. Kamu bisa seterusnya memblokir akun tersebut dan juga mengunblocknya di kemudian hari. Ketika kamu memblokir akun orang tersebut, tidak ada notifikasi yang terkirim pesan atau email orang tersebut. Mereka tidak akan diberitahu oleh pihak sosial media platform, dan yang terjadi adalah mereka tidak dapat lagi menemukan akun atau profil kamu di sosial media. Yang kelima itu selanjutnya yang terakhir, lindungi identitasmu seperti nomor telepon, alamat, detail bank, dan informasi apapun yang mungkin isyaratkan kata sandi pribadi kamu tidak boleh dibagikan secara online. Nah, identitas itu penting ya, jangan disebar-sebarkan ke sosial media, karena sosial media itu pasti ingin mengincar identitas kita agar kita identitas kita bisa tersebar luas. Oleh karena itu pasti orang-orang sekitar meretas data kita seperti WhatsApp, nomor telepon, ataupun ATM. Jadi tidak boleh ya untuk menyebarkan data-data tersebut karena rawannya marak cyberbullying. Mungkin itu saja materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.